Desa Simalingkar A di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, merupakan desa dengan jumlah penduduk yang cukup besar, mencapai 6.442 jiwa. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Di saat yang sama, perempuan desa memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam sektor pangan melalui pengembangan usaha produktif. Wilayah Pancur Batu sendiri telah berkembang sebagai kawasan wisata alam. Kegiatan budidaya angsa merupakan salah satu upaya mendukung ketahanan pangan. Kegiatan ini juga berpeluang menjadi agrowisata edukasi yang menjanjikan akses jalan yang baik dan dapat dilalui oleh kendaraan, membuka peluang bagi desa untuk menjadi destinasi edukasi unggulan. Program pengabdian ini hadir untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai pelaku utama dalam budidaya angsa, menuju ketahanan pangan keluarga dan kemandirian ekonomi desa. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan kepada ibu-ibu PKK dengan tujuan yaitu: pertama, untuk mengetahui karakteristik dan persepsi terhadap budidaya ternak angsa. Kedua, memberikan penjelasan topik-topik terkait aspek budidaya ternak angsa, aspek manfaat ekonomi dan gambaran usaha dan peluang ternak angsa, keterkaitan budidaya ternak angsa dengan ketahanan pangan dan agrowisata, dan aspek kelembagaan kelompok ternak angsa. Fakultas Kehutanan bersama dengan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat mencoba untuk mengaplikasikan kegiatan pengabdian di Desa Simalingkar yang merupakan tetangga dari Kampus Kehutanan USU yang ada di Bekala. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu kegiatan ternak angsa bagi ibu-ibu PKK yang ada di Desa Simalingkar. Kegiatan ini memadukan aspek ketahanan pangan, kemudian edukasi, dan juga untuk menjadikan ternak sebagai salah satu objek yang bisa menjadi daya tarik wisata. Kampus Bekala yang berada di Desa Simalingkar A memiliki potensi yang cukup besar dengan luas areal sekitar 300 hektar, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan akademik. Salah satu adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kami sudah bekerja sama dengan para ibu-ibu PKK, di mana mereka melaksanakan kegiatan untuk ternak di Desa Simalingkar, dan kami di kampus ini juga akan membuat demplot, sehingga nanti akan ada sinergi antara masyarakat dengan kampus. Semoga upaya ini bisa mengoptimalkan semua sumber daya, khususnya sumber daya alam yang ada di Bekala. Dari Deli Serdang, kita semua mengharapkan ada kontribusi nyata, terutama dari Sivitas Akademika Fakultas Kehutanan. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, untuk mengetahui karakteristik peserta dilakukan pretest dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, apakah ibu tertarik memelihara angsa? Kedua, apakah ibu takut dengan angsa? Ketiga, apakah ibu pernah memelihara ternak selain angsa? Keempat, apakah ibu punya penghasilan rutin? Kelima, apakah ternak angsa menjanjikan harapan penghasilan? Keenam, apakah ibu punya lahan untuk beternak? Ketujuh, apakah perasaan ibu suka gembira bila melihat angsa? Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya Bapak-Bapak dosen, profesor sudah mau turun langsung ke desa kita Simalingkar A untuk memberikan arahan kepada kami ibu-ibu semua untuk bisa seperti yang ada di spanduk untuk mendukung program pemerintah ketahanan pangan gitu Pak. Jadi nanti kami ibu-ibu semua yang ada di sini bisa mempunyai penghasilan sampingan gitu untuk menambah ekonomi kami. Baik, ibu sekalian, kita akan coba menjelaskan apa yang menjadi topik kita mengenai
angsa. Sebelumnya mungkin kita lebih banyak mengenal bebek ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat apa yang menjadi perbedaan bebek dengan angsa. Namun sebelumnya, perkenalkan saya untuk menjelaskan beberapa jenis bebek yang kita kenal ada di Indonesia. Yang pertama adalah bebek Tegal ya. Bebek ini dari Tegal sesuai dengan namanya, termasuk jenis petelur unggul ya, dengan produktivitas yang cukup tinggi ya. Biasa orang memelihara ini di sawah-sawah. Nah, bebek yang kedua adalah bebek Mojosari ya, asalnya dari Mojokerto. Ini terkenal sebagai bebek petelur ya, yang kualitasnya baik dan tahan dengan penyakit. Kemudian ada bebek Alabio. Nah, bebek ini berasal dari Kalimantan Selatan, memiliki kemampuan telur yang juga baik dan ukuran tubuhnya yang sedang. Selanjutnya ada bebek Bali. Nah, ciri khasnya itu pada bagian kepala memiliki jambul sehingga cukup cantik ya, sering dijadikan sebagai bebek hias dan juga bebek petelur. Nah, selanjutnya adalah bebek Peking ya. Ini sesuai dengan namanya berasal dari luar ya, yaitu bebek ini memiliki keutamaan pada dagingnya ya, dan tumbuh cepat sehingga sekarang mulai banyak dibudidayakan. Nah, lalu apa sih yang menjadi perbedaan ya antara bebek dan angsa? Ya, kalau kita lihat dari ukuran tubuhnya ya, bebek itu lebih kecil dibandingkan dengan angsa. Kemudian tubuhnya bebek ini lebih kompak ya, sedangkan angsa lebih panjang dia. Nah, selanjutnya leher bebek ini pendek, sedangkan leher angsa panjang dan ramping. Dari bentuk paruh ya, bebek itu pendek ya, lebar, sedangkan angsa itu lebih panjang dan agak runcing ya. Nah, makanya orang suka takut kan sama angsa ini. Kemudian dari segi suara ya, suaranya kwek-kwek gitu bebek ya. Kalau angsa suaranya lebih keras, ong gitu ya. Sehingga suara ini juga sering digunakan angsa ini sebagai hewan penjaga ya. Nah, kemudian dari sifatnya, kalau bebek ini jinak, tidak agresif ya. Kalau angsa lebih agresif dan teritorial, jadi dia cenderung untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, jadi hati-hati kalau belum kenal sama angsa ya. Selanjutnya dari kemampuan terbang ya, bebek bisa terbang jarak pendek ya. Kalau angsa bisa lebih kuat ya, dia bisa bermigrasi bahkan. Nah, kemudian dari manfaat peternakan ya, bebek biasa digunakan untuk telur ya, atau juga dagingnya. Telur asin itu biasa di bebek ya. Nah, kalau demikian juga kalau angsa, dia manfaatnya dagingnya, telurnya, dan juga tadi ya, dia sebagai penjaga dan hewan hias ya, karena bentuknya yang cantik. Kalau ada kolam itu lebih baik ya. Nah, kemudian kebiasaan makannya, kalau bebek tuh makan biji, serangga, dan tanaman air. Nah, kalau angsa ini lebih banyak makan rumput ya, tanaman-tanaman hijau. Nah, kemudian dari bentuk tubuh, bebek lebih bulat ya, sedangkan angsa itu lebih memanjang. Demikian ya ibu-ibu, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Yang ketiga yang juga ingin menjadi alasan kenapa yang kita pilih adalah angsa, karena sekali lagi angsa ini lebih banyak pilihan pakan yang bisa kita berikan ya, dibandingkan dengan ternak seperti ikan dan sebagainya, serta lebih mudah ya. Beberapa alasan tadi yang kemudian menjadikan kita memilih angsa sebagai salah satu cara untuk Halo sahabat tani,
Salam jaga tani. Nama saya Ibu Endang Irawati dari RW 03 Kampung Kadupugur, Desa Cikias Udi. Saya selaku RW Ketua Lingkungan di sini. Saya beternak angsa. Ini awalnya dari dua, satu pasang. Iya, karena saya emang niatnya untuk beternak. Jadi dari dua itu saya ternak, saya urus, saya ini dengan baik. Ya, jadi seperti ini. Sekarang ini ada kurang lebih 200 ekor. Ibu, salah satu kegiatan kita nanti adalah membuat demplot untuk ternak angsa ini di kampus Bekala. Tujuannya selain mengintegrasikan antara kegiatan ternak dengan kebun sawit, kita juga ingin memperlihatkan bahwa di dalam pertanian kita bisa menciptakan ekosistem pertanian terpadu ya, dengan memadukan vegetasi pohon dengan peternakan sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan sekaligus juga menjaga keanekaragaman hayati. Nah, peluang lain yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini adalah kegiatan wisata edukatif, yaitu eduwisata yang berbasis peternakan dan kehutanan. Kita ingin bahwa dengan adanya ternak angsa ini kita juga bisa memberikan pendidikan, ya, pemahaman tentang dunia peternakan, bahwa peternakan itu bisa memberikan manfaat yang sangat banyak. Dari sisi rekreasi ini juga bisa menjadi alternatif hiburan ya yang sehat dengan langsung berinteraksi ke alam. Kemudian kita juga ingin mempromosikan produk-produk peternakan yang bisa kita berikan kepada para konsumen. Nah, mudah-mudahan metode ini bisa kita laksanakan. Ya, ibu-ibu semua, sekarang kita akan masuk pada materi kelembagaan peternak. Ada banyak kelembagaan peternak itu ya, ada bisa kelembagaan pemerintah, swasta, atau swadaya. Nah, yang akan kita bangun ini adalah swadaya, khususnya kelembagaan peternak di tingkat desa. Nah, jadi kita semua nanti dari ibu-ibu PKK ini kita akan buat kelembagaan yang sifatnya non-struktural. Artinya ibu-ibu nanti akan tergabung dalam satu kelompok tani, ya, kelompok tani peternak. Kenapa ini penting? Karena kita ingin menyamakan kepentingan kita dengan tujuan. Kalau ada kelompok tani ini, diharapkan kita bisa menyamakan visi misi kita, kemudian menjalin keakraban ya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang kita kembangkan. Nah, diharapkan ibu-ibu PKK nanti bisa membentuk kelompok tani yang sifatnya dari, oleh, dan untuk ibu-ibu sendiri. Jadi harapannya dengan kelompok tani ini ibu-ibu bisa menjadi lebih solid, lebih kompak dalam mengelola ternak angsa ke depan. Setelah penyuluhan dilaksanakan, dilakukan post-test untuk mengukur perubahan atau peningkatan pengetahuan, sikap, atau kesiapan peserta setelah mengikuti penyuluhan dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, apakah materi yang disampaikan bermanfaat? Kedua, apakah ibu yakin untuk berternak angsa setelah mendapatkan penjelasan? Ketiga, apakah ibu bersedia memelihara angsa tanpa ada bantuan modal? Keempat, apakah keluarga akan mendukung bila beternak angsa? Kelima, apakah ibu bersedia bekerja sama dalam kelompok ternak? Keenam, apakah ibu yakin dengan prospek atau peluang usaha ternak unggas menguntungkan? Ketujuh, apakah ibu bersedia bermitra dengan USU untuk memelihara angsa di kampus Bekala dengan model bagi hasil? Selain berdampak bagi masyarakat, kegiatan ini juga memberikan manfaat akademik bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan USU melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan demplot. Mahasiswa memperoleh pengalaman lapangan terkait manajemen lahan, pengelolaan ternak, serta penerapan prinsip ekologi terapan sejalan dengan konsep experiential learning
yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Dengan demikian, Demplot Angsa tidak hanya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, tetapi juga laboratorium hidup, living laboratory, yang mendukung penguatan kurikulum, pendidikan berbasis luaran, output-based education. Secara keseluruhan pembangunan Demplot, budidaya angsa ini merepresentasikan sinergi antara fungsi ekologis, edukatif, dan sosial ekonomi dalam pengelolaan lahan kampus. Pemanfaatan lahan tidur sebagai area produktif sekaligus ruang pembelajaran menjadikan kegiatan ini model integratif yang berpotensi mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan. Ini para pengurus di PKK, itu ketuanya. Ya, kita lagi melihat nih bebek yang dipelihara Bu Iis. Udah berapa lama, Bu? 20 tahun. Waduh, masih gadis atau udah berumah tangga itu, Bu? Oh iya. Oke. Jadi sampai sekarang ya. Ini diambil apanya, Bu? Kalau apa? Kadang yang telur, anak besarkan jual daging. Gitu. Dijual di mana, Ibu? Ya, setiap tahun baru hari Lebaran orang datang. Oh, gitu ya, datang. Jadi kita nanti rencana mau kerjasama nih sama ibu-ibu PKK ini. Kira-kira yang kemarin kita sudah ngadakan penyuluhan itu, gimana Bu respon dari ibu-ibu PKK? Mereka senang nggak kira-kira kalau mau diajak beternak? Ya sejauh ini seperti kuesioner yang kita isi kemarin, Pak. Semua senang, apalagi dikasih nanti hewan ternaknya ya. Ya gitu ya. Iya. Nah kita memang lagi uji coba nanti kerjasama bagaimana ngelola dengan yang sudah jadi seperti Bu Is ini ya kan Bu ya. Maksudnya supaya ada keberlanjutan. Ya, oke ya kita juga. Pesta. Ya. Nah, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Kira-kira apa harapan dari ibu-ibu PKK dengan adanya kegiatan pengabdian ternak angsa ini Bu di Desa Simalingkar? Ya, terima kasih kepada USU kami ucapkan atas bantuan bebeknya. Harapan kami, terkhusus saya Ketua PKK dengan kelompok ternak kami, berharap apa yang kami terima ini bisa menjadi tambahan hasil untuk perekonomian di rumah tangga kami masing-masing, membantu kepala keluarga untuk mencari nafkah. Begitulah kira-kira Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita lihat dulu nih ternaknya yang sudah dikelola. Oke, masuk. Bapak silahkan. Oke, kita lihat. Nih makanannya ini juga ya? Ini daun-daun Bapak, gitu ini enggak? Oh enggak. Nanti api biasa kasatin. Oke. Ini banyak nih angsa, ada ayam juga. Oh ini. Oh dia lagi ngeram ya. Angsanya langsung disambut sama angsa ya. Ya. Sana juga banyak. Oh, kolam gini aja ya kecil ya. Ada beberapa Pak kolamnya. Ada juga. Oh, tapi ada beberapa. Iya. Iya, ini sudah jalan ternaknya. Ini totalnya ada berapa? Yang mau di Ini yang ada di sini lebih 20 ya. yang lainnya, Iya. misalnya ada ayamnya ada.
Oh, iya. Kisaran kalau di total sama ayamnya kisaran ada 50-an lebih lah Pak. Iya. Oh, ini lagi ngeram ya? Itu Pak ya. Oke. Itu. Ini mengerang dia tumbuhin sama jantannya. Itu bebeknya. Itu. Nah, ini juga Itu lagi. ngeram ya. Ada tempat-tempatnya harus berteduh gitu ya. Iya Pak, dia kan lama. Dia pakai bulu itu Pak. Hmm, Bulunya itu nanti copot sendiri di kukinya. iya. Itu penghangatnya. Iya. Nah, kolamnya. Iya, nanti kok sini kan terang dia tuh. Karena banyak kan. Tuh. Keluar nggak? Nanti ada remote keren. Alhamdulillah hari ini sudah bertemu dengan ibu-ibu dari PKK Desa Simalingkar A untuk kegiatan ternak angsa yang kita coba sekarang di tempatnya Bu Ismia ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya inisiasi ini kelompok ternak ini bisa mengembangkan ya lebih banyak lagi, bisa mungkin untuk telur itu ya, bisa juga untuk mungkin pedaging, terserah nanti ibu-ibu PKK inilah yang mengelola bagaimana untuk ke depannya. Dari kami dari tim pengabdian Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kerjasama dengan keberadaan kampus kehutanan yang ada di Bekala ini. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semua. Saya atas nama Kepala Desa Simalingkar A mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kehutanan UNSU yang telah mengabdi di Desa Simalingkar A. Harapan saya selaku Kepala Desa, kiranya kegiatan ini dapat membantu perekonomian khususnya kepada ibu-ibu yang telah menjalin kerjasama dengan Fakultas Kehutanan UNSU Medan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwasanya dalam hal ini pihak Kehutanan UNSU telah memberikan bantuan berupa angsa yang akan dipelihara dan dirawat oleh ibu-ibu PKK Desa Simalingkar A, serta juga dalam hal ini sudah melakukan untuk penambahan kandang ternak angsa tersebut. Jadi cukup sekian, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.